Baca kunut, nggak baca kunut, tahlilan, nggak tahlilan, muludan, nggak tahlilan, satu, yaitu musuh kita adalah Hizbus. Musuh kita dan musuh Allah adalah Hizbus Syaitan. Dan kita adalah Hizbullah. Front ada dua, front kufar dan front mukminin, bukan muslimin ya, mukminin. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, adal amanah, wa balaghar risalah, wa nasal ummah, wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita buka ijtima atau tabligh akbar politik Islam yang ke-7 dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah bersyukur kepada Allah, membaca selawat dan salam untuk junjungan Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan siapa saya mengikuti jejak langkahnya, saya merasa berkewajiban untuk berterima kasih. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Maka saya atas nama pengasuh pengajian politik Islam, atas nama penyelenggara tabligh akbar politik Islam yang ke-7, mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar bersama TVMO-nya. YPI, P-nya itu pesantren, bukan pendidikan. Nah, itu yang mendirikan adalah bapak-bapak kita dari partai politik Islam ideologis, yang kemudian masjid ini didirikan oleh wali kota yang pada waktu adalah dari fungsionaris partai Islam yang ideologis di Indonesia yang pernah memerintah di sini. Maka Masjid Al-Azhar adalah masjid kegiatan jihad politik. Maka dari masjid inilah akan kita kibarkan gerakan politik, gerakan dakwah dalam artian politik dan ekonomi, insya Allah. Maka kami sangat berterima kasih kepada YPI Al-Azhar yang telah memberikan fasilitas segala-galanya, termasuk konsumsi, termasuk tempat menginap bagi yang mau mabit, keamanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kami berterima kasih kepada GNPF MUI yang secara sepenuhnya memberikan dukungan sebagai kerjasama dengan PPI, khususnya sound system yang ada di jalan, yang ada di halaman Masjid Al-Azhar ini. Jazakumullahu khairan GNPF MUI yang di sini diwakili oleh Kiai Haji Nasir Muhammad, Kiai Haji Nasir Bakhtiar Nasir, Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Setelah jadi orang besar saya lupa namanya. Orang penting beliau sekarang. Kemudian terima kasih juga kepada FPI yang telah mengirim laskarnya sebanyak 40 orang untuk pengamanan. Dan juga terima kasih kepada MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, yang pusatnya di Solo, telah mengirim 40 orang Satgas MTA yang bisa jamaah saksikan perbedaan seragam atau atribut daripada Laskar FPI dan Satgas MTA. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Insya Allah beliau bukan sekedar muslim, tapi Anies juga mukmin, solihin, muttaqin, dan mujahidin. Terima kasih juga kami kepada Bapak Agus Yudhoyono yang berhalangan hadir karena punya acara yang sama. Ada 4 acara pada hari ini, yang mewakilkan kepada Empok Dr. Silviana Murni
Al-Mukarramah sudah hadir di sebelah sisi bagian wanita. Dan perlu diketahui oleh jamaah bahwa Al-Azhar tidak pernah sholat dengan safnya berjajar antara laki dan perempuan. Tapi saya perjuangkan juga kepada kepala takmir di Masjid Al-Azhar agar mohon diberikan space di sebelah selatan, satu kotak saja, dan di depannya ada laki-laki. Jadi ini tidak menyalahi syariah dan tidak menyalahi sunnah, insya Allah. Kemudian terima kasih kami kepada semua para narasumber, terutama Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Rais, Bapak Reformasi. Reformasi sudah selesai belum Pak Amir? Yang saya tanya Pak Amin kok yang jawab semua. Pak Amin, reformasi belum selesai Pak Amin. Baru mulai ya. Baru mulai. Kemudian terima kasih kami kepada para narasumber. Ada Kiai Haji Khottot, ada Kiai Haji Tengku Zulkarnain, yang kemarin beberapa hari yang lalu ditolak masuk wilayah Republik Indonesia. Itu bukan timur-timur itu ya. Itu wilayah Republik Indonesia. Kok bisa-bisanya masyarakat suku tertentu menolak kehadiran beliau untuk ceramah di sana, padahal yang undang adalah pejabat pemerintah. Jadi yang tidak toleransi itu siapa? Yang tidak toleransi bukan umat Islam ya. Kita tidak pernah menolak pastor atau uskup untuk masuk Betawi yang mayoritas Muslim. Kemudian terima kasih kami juga kepada Bapak Anies tentunya, bahkan sudah semua, dan juga kepada Bapak Muhammad Suhari sebagai Ketua Yayasan Al-Azhar. Jamaah sekalian, PPI saya dirikan tahun 2013. Pengajian politik Islam kami dirikan tahun 2013, bukan baru sekarang. Bersama Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i, pimpinan Asy-Syafi'iyah dan Betawi asli. Bersama Kiai Haji Suhada Bahri, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang berkantor di Keramat Raya 45. Bersama Kiai Haji Amli Wazir almarhum, sekarang digantikan posisi Dewan Pendiri oleh Kiai Haji Sobirin, di formasi Dewan Pendiri Pengajian Politik Islam. Saudara-saudaraku dalam iman dan Islam, saya ingin memfungsikan masjid supaya tidak mubazir, maka sengaja kita kibarkan bendera gerakan politik dan ekonomi dari dalam masjid. Mengingat Masjid Nabi Rasulullah SAW bukan hanya musola besar tempat sholat, tapi dia adalah merupakan pusat kegiatan umat selama Rasulullah masih hidup, termasuk kegiatan pemerintahan dan politik dan ekonomi dan militer. Jadi Nabi Muhammad memerintah negara Madinah dari dalam masjid. Nabi Muhammad memerintahkan komando berangkat perang 26 kali perang dalam 10 tahun dari dalam masjid dengan azan. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, kita jawab dengan komunitas salat di dalam masjid. Tapi hayya 'alal falah harus direbut di luar masjid. Dan mendirikan negara, itulah al-falah. Selama negara dan pemerintahan tidak dipegang oleh umat Islam yang ideologis, oleh partai Islam yang ideologis, selama itu pula lah umat Islam tidak pernah mendapatkan hasanah fi dunia. Karena hasanah fi dunia artinya al-falah. Al-falah tidak ada di dalam masjid, tapi adanya di luar masjid. Maka al-falah harus direbut dengan kekuatan yang dibackingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi al-falah itu adanya di istana, maka istana itu harus direbut. Rebut secara konvensional, tidak perlu berontak, tidak perlu angkat senjata. Menang pemilu, menang pilkada, menang pilpres, itu artinya merebut jabatan istana agar istana menjadi masjid, menjadi mihrab daripada masjid luas yaitu NKRI. Kemudian PPI juga punya kegiatan yang namanya TAPI, TAPI, Tabligh Akbar Politik Islam, diadakan di masjid. Jadi kita sekarang tidak perlu ragu, tidak perlu segan, tidak perlu takut seperti zaman penjajahan Belanda.
tidak boleh bicara politik di dalam masjid. Tapi pada saat kita telah merdeka dan sudah reformasi, maka masjid harus jadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan semua kegiatan lain, termasuk markas militer. Itulah yang dicontoh oleh Khulafaur Rasyidin. 4 periode pemerintahan Islam dari negara Madinah yang menggantikan Rasulullah tidak berani untuk bikin istana, tidak berani untuk membuat ruang rapat, tidak berani untuk membuat pusat kantor militer. Kesemuanya itu dipusatkan oleh Rasulullah di masjid. Sangat praktis karena tiap hari 5 kali ke masjid, dan sahabat tidak ada yang tidak berjamaah sholat 5 waktu di masjid. Praktis, dinamis, ekonomis, semua yang mis-mis lah. Seperti amis bahasa Sunda adalah artinya manis. Jadi kalau ada anak gadis yang cantik boleh dibilang amis.